Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya atas kehadirannya. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar modul 3. Modul 3 sesinya sesi 1 ya ibu-ibu, tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Tujuan pembelajaran ini yaitu ibu-ibu diharapkan mampu memahami pentingnya gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil dan nifas. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan dan gizi. Kita akan membahas 3 topik ya ibu-ibu. Yang pertama, layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Untuk yang kedua, kebutuhan gizi ibu hamil. Nah, untuk yang terakhir, ketiga, bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT, dan JKN selama kehamilan dan persalinan. Harapan ibu-ibu untuk anak-anak di masa depan nanti. Kemudian nanti diceritakan ya ibu-ibu hasil obrolannya. Jadi ibu-ibu ingin anaknya sehat ya? Ibu-ibu ingin anaknya jadi yang berbakti, pintar, sukses di sekolah sehingga tercapai cita-citanya ya. Terima kasih ya ibu-ibu. Nah, harapan ibu-ibu semua untuk anak tumbuh menjadi anak yang sehat, tinggi, dan cerdas dapat tercapai jika orang tua memberikan perhatian sejak anak dalam kandungan ibu. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Bahwa anak tinggi, sehat, cerdas harus dimulai sejak dalam kandungan. Untuk menunjukkan bagaimana ibu bisa memiliki kehamilan yang sehat, kita akan menonton film bersama. Nah, kita akan menonton film tentang 1000 hari pertama kehidupan ya ibu-ibu. Ya, mana lihat cerna. Nah, ini filmnya. Apa yang ibu lihat dari film tadi? Nah, ibu, dampak kekurangan gizi selanjutnya yang kita bahas. Kondisi kehamilan ibu dan kesehatan saat bayi dan balita menentukan masa depan anak ibu. Bayi dari keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan lahir sebagai bayi dengan berat badan yang rendah atau bayi kecil. Jika tidak diatasi dengan gizi yang baik, bayi akan tumbuh menjadi balita yang memiliki daya tahan tubuh rendah, mudah sakit, berpotensi stunting. Stunting itu adalah tinggi tidak sesuai usianya. Apa ibu stunting? Tinggi tidak sesuai usianya. Betul sekali. Dan berkurangnya kecerdasan. Saat menjadi anak sekolah, kemampuan belajarnya terganggu. Prestasi di sekolah rendah dan biasanya tidak mampu melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Saat mencapai usia dewasa, tidak mampu mencari pekerjaan. Ketika berkeluarga, tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan bergizi dan layanan kesehatan bagi keluarganya. Nah, itu dampak kekurangannya gizi ibu-ibu. Pembahasan selanjutnya adalah pentingnya gizi bagi ibu hamil. Nah ibu, sekarang kita permainan. Berhitung kata kuncinya sehat, tinggi, cerdas. Ibu berarti sehat, tinggi, cerdas. Kelompok sehat, tinggi, cerdas. Kelompok sehat, ibu ngobrol tentang apa yang harus dimakan oleh ibu hamil. Ya ibu ya, apa saja yang harus ada dalam piring ibu dalam sekali makan. Ini untuk ibu hamil. Kelompok tinggi, untuk kelompok tinggi ngobrol tentang kemana ibu hamil periksa kehamilan dan berapa kali sebaiknya periksa kehamilan, apa yang harus didapatkan selama pemeriksaan kehamilan. Nah, untuk kelompok cerdas ngobrol tentang di mana melahirkan dan apa saja yang dibutuhkan ibu setelah melahirkan. Paham ibu? Nah, tiap-tiap kelompok silahkan berdiskusi apa yang tadi saya tugaskan. Waktunya 5 menit ya ibu-ibu. Selama pertemuan ini kita akan membahas topik
satu demi satu ya ibu-ibu. Perwakilan kelompok sehat silahkan menceritakan hasil diskusinya. Setelah berdiskusi, tiap perwakilan menceritakan hasil diskusinya. Nah, kita akan menonton film lagi ibu-ibu. Ini film yang bercerita tentang pola makan ibu hamil. Sesudah menonton film, ibu-ibu berapa banyak ibu hamil harus makan? 3. Kemudian makanan apa saja yang harus ada di piring ibu hamil? Nasi. Apakah makanan yang dipantang ibu hamil? Nah, di sini ada flip chart. Di sini ada menu makanan untuk ibu hamil. Makanan pokok mengandung karbohidrat, ibu-ibu ya. Seperti lauk pauk yang mengandung protein, buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral, sayuran yang mengandung vitamin dan mineral. Ibu hamil minum 1 tablet tambah darah. Selain itu, ibu hamil juga harus banyak minum 8-12 gelas per harinya. Pembahasan berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Nah, ibu-ibu, mari kita nonton film lagi tentang pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Nah, ibu, apa yang ibu ingat dari film itu? Kemana mereka membawa ibu tersebut? Apakah ibu-ibu ketika hamil juga pergi ke puskesmas? Berapa kali ibu hamil harus menemui bidan selama kehamilan? Nah, ibu, apakah waktu ibu hamil suka pergi ke puskesmas? Suka. Berapa kali ibu menemui bidan selama kehamilan? 1 bulan sekali. Iya, bagus. Layanan apa saja yang diterima oleh ibu hamil di puskesmas? Pembahasan selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Nah, pada saat melahirkan, di mana ibu hamil harus melahirkan? Di mana, Bu? Di puskesmas. Iya, betul sekali, Ibu. Coba tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Apakah setelah melahirkan ibu hamil harus diperiksa kesehatannya? Harus. Berapa kali? Gak tahu. Berapa kali ibu? Setelah melahirkan, segera lakukan inisiasi menyusui dini dan berikan ASI yang pertama keluar yang berwarna kekuningan. ASI yang keluar pertama berwarna kekuningan mengandung zat kekebalan tubuh, langsung berikan pada bayi, jangan dibuang. Berikan hanya ASI saja sampai berusia 6 bulan atau ASI eksklusif. Ibu menyusui makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan. Kemudian kebutuhan air minum ibu menyusui pada 6 bulan pertama adalah 14 gelas sehari dan pada 6 bulan kedua adalah 12 gelas sehari. Langkah berikutnya atau pembahasan berikutnya memastikan ibu dan bayi mendapat layanan jaminan kesehatan nasional. Nah, ibu ada yang mempunyai pengalaman melahirkan? Ada. Ibu ada ya. Berapakah besar biayanya? 900. Oh iya. Nah, ibu sebagai KPM atau penerima bantuan PKH, ibu-ibu juga berhak mendapat jaminan kesehatan nasional atau JKN dengan pemberian kartu Indonesia Sehat. Ibu-ibu sudah punya kartu Indonesia Sehat? Sudah. Siapa yang belum memiliki KIS? Ada yang belum? Nah, kemudian kalau ibu melahirkan, nah bayi dari ibu pemilik KIS atau KIS, Kartu Indonesia Sehat, otomatis menjadi peserta penerima bantuan iuran PBI, jaminan kesehatan JK, jaminan kesehatan, dan berhak menerima pelayanan kesehatan, namun perlu melakukan pendaftaran dengan prosedurnya. Suami atau anggota keluarga dibuktikan dengan kartu keluarga atau KK, mendatangi BPJS Kesehatan dengan membawa dokumen asli, surat keterangan tanda lahir yang dibuat di tempat melahirkan, menunjukkan asli kartu peserta BPJS
kesehatan dari ibu kandung yang melahirkan. Kemudian mengisi daftar isian peserta yang telah ditandatangani oleh salah satu orang tua dan bayi yang baru lahir. Pengisian NIK, kemudian keluarga PKH yang memiliki KIS wajib melaporkan perubahan nama bayi dan perubahan nomor kartu keluarga dengan NIK bayi yang baru lahir selamat-lambatnya 3 bulan sejak mendapatkan KIS. Paham Ibu ya? Nah, untuk ibu-ibu yang belum menjadi peserta JKN, maka ibu-ibu dapat mendaftarkan diri menjadi peserta JKN dengan cara yang pertama, fotokopi kartu keluarga dan KTP seluruh anggota keluarga. Yang kedua, surat keterangan tidak mampu dari RT, desa atau kelurahan ya ibu-ibu. Yang ketiga, surat pengantar pembuatan kartu JKN atau BPJS PBI dari puskesmas. Kemudian, jika persyaratan pembuatan kartu JKN sudah lengkap, langkah selanjutnya adalah bawa dokumen ke kantor BPJS terdekat ya ibu-ibu, atau ke kantor dinas sosial. Yang kedua, menyerahkan dokumen dan mendapatkan jadwal untuk datang kembali. Yang ketiga, datang kembali ke kantor BPJS untuk mengambil kartu BPJS yang sudah jadi. Paham ya ibu-ibu? Nah ibu-ibu, untuk pembahasan kali ini atau pertemuan kali ini cukup sekian. Kesimpulan hari ini yaitu pastikan ibu hamil makan makanan bergizi. Gunakan bantuan PKH dan BPNT untuk membeli beras, telur, dan minyak. Dan uang PKH untuk menambah asupan protein. Ikan, tempe, tahu, ayam. Batasi penggunaan gula. Kemudian, ibu hamil harus periksa ke puskesmas setiap bulan atau minimal 4 kali selama kehamilannya. Ya. Selanjutnya, ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga kesehatannya. Seperti tadi ibunya di puskesmas. Di puskesmas. Lakukan inisiasi menyusui dini. Apa itu ibu? Inisiasi menyusui dini atau IMD saat bayi baru lahir. Periksakan kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Nah, selanjutnya buat kartu Indonesia Sehat untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan bagi ibu hamil termasuk anak dalam kandungan. Paham ibu? Paham. Nah ibu-ibu, ini perlu ibu pahami. Pembelajaran yang kita pelajari barusan yang dilakukan untuk mencapai agar anak tumbuh sehat, tinggi, dan cerdas. Nah ibu-ibu, tolong ibu membagikan pengetahuan baru yang dianggap bermanfaat kepada keluarga, tetangga, dan kenalan yang membutuhkan ya. Nah, sebelum kita menutup acara ini, mari kita berdoa membaca sholawat wa asy di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.